Saat ini saya sedang berada di Lotu, Kabupaten Nias Utara. Saat ini sedang berlangsungnya acara seminar peran leadership kepala sekolah di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 di Kabupaten Nias Utara. Penasaran dengan acara seminar hari ini? Mari kita saksikan berikut acara yang sedang berlangsung. Dua kepala sekolah yang saya kuasa, satu di Malang, satu di Jawa. Ini menjadi sekolah negara secara harus mengapa tidak tahu. Dibilang nanti tempatnya salah, itu harus konsekuensi satu dari dalam itu. Ini saya sudah sedang memberikan kepada kita. Kendala kita sudah evaluasi. Ini buat kami tidak tahu dalam buat Posso masalah ini meresahkan. Tentunya kasar dengan meresahkan. Sekolah itu dengan sekolah itu pasti beda semua konstruksi apa yang dibuat bagaimana sekolah. Ibu meresahkan ini sudah jadi melaksanakan. Di masyarakat ini di sini terjadi beberapa komunikasi. Tapi diingat kawan-kawan semua, apa jembatan seorang pemimpin? Apakah jembatan emas, jembatan kayu, jembatan semen? Itu semua tidak. Satu jembatan seorang pemimpin itu komunikasi. Sekali lagi jembatan yang dipakai seorang pemimpin adalah komunikasi. Kalau sesuatu hal berarti senang. Jokowi juga memahami. Tapi sesuatu yang benar tanpa dijelaskan, maka itu bisa sekali salah. Bagaimana komunikasi? Semua kita ini manusia, tak bisa benar-benar. Kondisinya ini, ya, saya telah mendengar, maka bisa kepada dunia. Oleh karena itu, berkali dan sekolah, bahwa pada waktu motor itu, penjelasan itu adalah jawaban. Maka seorang pemimpin harus dia memiliki yang namanya pandang karakteristik yang namanya komunikasi. Tidak sejuta kata ke pemimpin. Ingat itu. Kalau bawahan sejuta kata, pemimpin karakteristik kata-kata. Ini susah energi terlagi kekuatan dan menjadi. Tapi memang yang menjadi adalah komunikasi. Ini dia. Ada boleh kita ini dari ujung ke ujung dia saudara ini saudara semua. Homogen kategori kita di saudara ini. Tidak kategori heterogen. Kalau kota Medan itu heterogen, ada dari Papua, ada dari Amerika, ada dari Australia, ada dari Nias, berada di kota Medan. Kalau kita lihat saudara ini homogen berarti ke ujung. Apalagi sampai Banua ada sekolah. Dia dia sekolah itu. Beda lembut, pasti anggota model pakai kalau dia tidak. Dia utara lagi dengan SPJ Dana Bos dikatakan per 31 Desember. Saya kurang tahu apa kepuasan kita harus bertemu beberapa hari sampai telepon tekan kalau Zoom, ya? Kalau Zoom, walaupun membalas sudah keluar masuk, keluar masuk. Tapi musuh baladan ada pun dua jaringan. Udah saya saya. Sehingga kenapa? Bagaimana kalau kita selesai tanggal 31 itu menjadi 30? Tuh pekerjaan ini di bawah sidua yang tetap kerjakan. Dengan kerja ke bawah sidua saya apa dampaknya? Penilaian dan percepatan pengembangan daerah kita. Percepatan kita itu, penilaian kita terhadap pusat menjadi buruk. Tuh diselesaikan. Ini yang perlu kita
evaluasi terhadap supervisi kita di pola tindak lanjut. Ini semua. Sehingga saya mohon di awal tahun ini segera disampaikan SPJ dan dana bos. Karena tingkat kita kabupaten, kita sudah targetkan semua dinas sudah menyerahkan di BPKPAD per 10 Januari. Mungkin selama ini SPJ atau laporan keuangan kita di bulan 3 pertengahan baru kita serahkan di BPKPAD. 2023 ini 31 Januari kita sudah serahkan di BPK. Maka semua dinas sudah menyerahkan di BPKP tanggal 10, 2 minggu BPKPAD merampung semua, maka di akhir tahun, di akhir bulan kita sudah serahkan di BPK. Ini percepatan kita. Maka ini Pak Kadis Pendidikan, tolong inventarisasi satu. Ya. Dan ini komitmen kita. Ini. Dan sosial. Ini juga penting. Pemimpin juga harus mampu hidup di sosial itu. Walaupun terkadang batin kita tidak ada waktu. Ahuri gefeda. Tapi bersaksi doa kami kawan-kawan semua. Lebih lubana lubalangi dan Allah menyanyinya. Amin. Amin. Ayo anda beri nama turi. Waktu bukan nama pagi dari tulus. Tapi hai, lemufur kerana sia-sia rono bukan. Ini semua berkat Tuhan. Makanya jangan pernah kita merasa kehilangan kalau kita bersosial. Ya bersosial jangan, karena itu juga Bapak Mas termasuk saya ini. Yang kenal saya jadi bupati ada karena ada orang yang sedang menunggu perhatian saya. Ya, amin. Bapak dan Ibu juga yang saya melalui taruh mana raudo itu artinya ada doa yang sedang menanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan sebuah berkat baru. Tapi ketika kita tutup bersama fondo, tapi ya begitu ketutupan. Banyak orang akan merindukan seperti kita saat ini, tetapi tidak semua mendapat kesempatan. Makanya solid kita itu harus kuat. Perahu kita ini, mari kita selalu bersatu di dalam. Tukar dana ibuah. Gigani-gani ola. Bila gani-gani. Fanari mai apa? Kita bersyukur ya saudara saat ini ada banyak apresiasi. Ya. Banyak apresiasi. Contohnya dana naba zago, contohnya zago badaya. Belum masuk kami memiliki lalai para jenamu kita bazago, kita setengah jam lagi. Dari gambaran itu 13,7 miliar tahun ini. Dan si Kabupaten menuju di Soli Lalawa. Tahun depan 5,7 kilo kita akan selesaikan. Di Tuan Berwa Kanayaan ada di sini kan orang Tuan Berwa. Tahun ini 4,5 miliar. Tahun depan kita selesaikan sampai di Salowo 6,2 kilo. Kalau di Alasa itu yang sedang dikerjakan itu dari Melata Alasa menuju ke 32 miliar, tapi kemarin sudah putus kontrak. Tapi akan dilanjutkan bulan 3. Kalau ada isu-isu yang lain itu tidak benar. Lemu kila korum, lemu presiden. Nah yang kita lain ni, lain kalau lemu presiden. Ini cuma bayangkan, dan ini kita juga harus bersama soalnya. Yang kita kata pergi stone. Bawa lagi pulang poin-poin yang setara. Baca kertas ini kalau dan memang itu juga rambu-rambu yang harus kita terima seorang pemimpin. Tahun depan orang Alasa tadi melewati dari kecamatan Alasa menuju Labuaga. Tahun depan itu sudah terbangun 8,2 kilo. Tugalawe itu 18 kilo dari Lumajang sampai jembatan Gunung Tua. Dan jembatan Gunung Tua tahun depan Bapak dari 13,7 miliar. Terbangun. Bila lewat tahun ini Afia menuju Uzaruku. Tahun depan dari Malafala sampai gereja BKP menuju Penake itu 5,7 kilo. Semua dapat semua. Belum lagi di Provinsi Pasaraya itu 20 miliar, Pasaraya sama, IKK Laut 30 miliar lebih dari APBN dan banyak juga yang lain. Makanya
layang kedas dan sesagai, betul-betul ya. Suatu berhadapan ibu sebagai. Pakai tiga 55 miliar, 20 miliar, 30 miliar, 40 miliar. Lalu dikira makanya nasoto liwa-liwa ya ta'ala, ia telah fagai fagai kiprah, ada na yung mo yung pagkatuwa. Letak kita kembali kiprahan sa. Baletak kita ila fagai nasa. Nadai na ila fagai. Awak tu mungkin dihadap dua lawan kubur lawan miliar. Aisyah kan ada itu, watang itu. Saya nak buat beberapa seperti katol tu, katol tu. Oh, jangan data, jangan dapat kita. Ya, kalau kita lawan miliar itu kita 2023. Ya. Apalagi selama tahun pernah pakai Iran, dahulu, balawannya sama masih pakai kedepan. Kita masih makanya Bapak dan Ibu, perahu kita ini ayawa. Tapi nasib masih mau itu tak itu. Lepas bermasih mau itu tapi masa ini ya ada kalau mengubah daya. Gaya ini, rumah yang mau besar. Ini sangat terpengaruh dengan yang lain. Ini jujur hanya karena Tuhan dan saya bisa bersaksi menyatakan mujizat Tuhan. Apa yang harus kita doakan selama ini puji Tuhan. Ini tahun ini kita bangun bom itu 89 miliar bisa. Mungkin baru selesai itu 6 atau 8 miliar lagi. Itu luar biasa Bapak dan Ibu urusan. Jadi ini kita berikan kalau boleh saya ada 10 miliar. Atas setengah, ya. Bukan semua jadi teman kita usah. Lima ini, ya benar-benar menjadi acuan kita. Satu lagi. Strategi yang digunakan kepala sekolah. Ini mengaktifkan kelompok kerja guru KKN di guru sekolah dalam mata pelajaran sendiri yang dibangun terus. Ya. Kekompakan guru juga harus ada. Pelimpahan kewenangan harus ada. Bagian masing-masing harus ada. Itulah sekolah. Dalam jabatan tidak ada yang perlu dibanggakan. Dalam jabatan tidak ada yang harus semuanya saya. Saya wakil bupati, kami sudah memberikan sebuah contoh kepada mereka. Kalau mau bicara itu ya, ada saya wakil bupati berbicara. Apakah akhir terbawa wakil bupati? Tidak. Tapi berikan dia kesempatan. Saya minta juga Bapak Ibu kepala sekolah pelimpahan yang dilakukan. Awal kali bukan kata itu. Soal itu, tanggungjawab siang. Saya secara enak bersih pola dalam waktu 1 bulan surat itu. Saya secara enak disiplin surat itu. Saya secara saudara bos 2 juta. Saya secara dana bos tanah lacak papan tulis itu. Surat itu, lakukan kalau sekolah saya ini, ya yang kita mereka ba toko, boleh berkasih ke bawah, dari ruangan, media, sama, tetap sesuatu di dalam ini, ya, dari dana, ketika selawat atau tanpa lagi selawat atau ya. Baik, lain nah ini dia senang semua, kompak semua, karena sudah terlibat. Ya, keberhasilan pemimpin juga bagaimana semua
yang satu ini merasa terlibat. Maka ini termasuk mengaktifkan kelompok kedua, memberikan motivasi kepada guru, mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada guru untuk berdua, mengikuti perkembangan, menyesuaikan diri, era digital 4.0 dan society 4.0. Artinya harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir mengikutsertakan guru-guru dalam pelatihan peningkatan kompetensi akademik, termasuk pada ini. Kalau boleh, kapan waktu Bapak Nadiem kepala sekolah setiap sekolah buat jadwal, ya. Buat jadwal contoh sore, yang hari ini 2-3 jam. Pembicaranya bisa di koordinator yang ada di kecamatan, atau kirim surat di kepala sekolah, atau ada tokoh minimal kepala bidang Bapak Nodal Bank atau Bapak Kecamatan kepala camat sini. Sehingga biaya bebas sekali 50.000. Terjadi penguatan terhadap Bapak Ibu yang dari situ apapun itu. Sehingga tergantung kepada kita. Bapak dan Ibu guru dalam evaluasi kami beberapa perjalanan, ada beberapa masalah yang sangat klasik kita di sekolah. Yang pertama masalah kebersihan. Ya, sampai ada ruangan guru, ada sapu di dalam, ada sampah. Kedua, ada parkir berada di depan ruang sekolah, di depan kelas, tidak boleh. Karena itu mengganggu kreasi, kebebasan anak sekolah berlari dan sebagainya. Bebasnya parkir. Yang ketiga, papan tulis banyak yang tidak tercat. Sehingga ini ada satu SD guru bicara mengambil itu. Kalau sudah setahun lebih papan tulis itu tidak dicat, pelan-pelan dia putih. Sehingga yang ada di belakang pun di mana-mana dulu. Osok ke kepala sekolah dari awal, aku cuma tulis. Tercat febu, papan tulis si, kamu, tinggal dengar oleh lokal pada dari. Dicat itu. Yang kedua ada mebilor, lihat. Jangan lagi dituduh harus rusak kepada ini. Oleh batu, sos. Apakah Tuhan suatu hari dan itu itu dapat Eropa bikin pada. Apakah dia kamu pakai saya kata lu saya kata makanya saudara masuk. Someza, ya, bukan saudara. Apa yang mau kita katakan saat ini dengan anggaran APBD kita yang sangat besar sekali. Hanya penambahan anggaran saja kebutuhan daerah di 2023 35 miliar rupiah dengan dana P3K kita. Dari tahun sebelumnya tidak ada itu menjadi ada. Anggaran juga sudah begitu saja. Maka silakan kita berkreasi dan berinovasi. Nah, saudara saya di bola, saya guru, itu kreasi kepada menjadi kebutuhan pribadi semua itu. Ada sekolah mungkin saran baru yang 300 buku atau satu. Kalau teman-teman ini dalam segala utama mengatur. Jangan harus menunggu semua ini membengkak dan walaupun ada Facebook, padahal sebenarnya itu ada dana bapak dan ibu. Sama dengan di desa ada dana desa. Kalau jalan menuju musuh ke sawah, ke kebun itu ada dana desa. Ya. Ada lagi yang tidak membaca, ini sudah integritas kita waktu terima SPP kemarin. Ini pakai untuk ditindaklanjuti, ya, untuk ditindaklanjuti dan kita di 2023 akan mengikuti terus semua sekolah yang belum ditindaklanjuti. Belum lagi keharmonisan di sekolah, ini ada. Belum lagi permasalahan di wilayah bapak ibu kepala sekolah sendiri, dan termasuk masalah, ya, kalau ada itulah. Berbagi-bagi lah. Dan banyak masalah-masalah yang sifatnya klasik. Kalau ada pakar sekolah, dicaklah sekali. Sehingga semuanya ini sebenarnya sudah dihitung dalam bentuk operasional, tetapi seringkali kita tidak bisa berbagi begitu. Sehingga masalah di sekolah itu kelihatan sudah tidak pernah dicak lagi, sudah tidak pernah ada perawatan dan sebagainya.
Ini harapan kami. Ya kalau bolehlah ditanamlah beberapa pohon-pohon yang ada di sekitar sekolah. Itulah kreasi inovasi. Ya. Ini harapan kami kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Mungkin nanti pengembangan lebih jauh kita akan menarik benang merah permasalahan dan solusinya. Tapi apa yang kami sampaikan ini biarlah menjadi catatan aktif dalam kepemimpinan dan pekerjaan kita semua. Ibu Bapak, tentunya habis kami berbicara ini kami langsung di DPRD ada penetapan perda dan silakan dilanjutkan. Kami sungguh bangga, terima kasih. Ini sudah mau 100% kehadiran di Indonesia. Terima kasih. Dan banyak Bapak dan Ibu tidak sia-sia Bapak yang menghadiri ini dengan beberapa penguatan seperti ini pasti akan tertunda. Tetapi diingat bahwa kepemimpinan saat ini adalah bukan kepemimpinan saya, tetapi kepemimpinan deliver. Perbedaannya adalah kepemimpinan saya sama dengan ketika saya WA Bapak dia, Bapak Mafenji, biar jawab Bapak Mangan. Apakah dia sudah baca atau tidak bukan urusan saya. Tapi saya sudah lihat dia apakah sudah makan. Itu namanya kepemimpinan sel. Kalau kepemimpinan deliver, begini, Pak Wetan rakyat ikut, ini lahir dari tangan benar itu lagi. Ya, artinya ibu melihat benar. Ilah lebih baik artinya begitu kita kepemimpinan. Kalau ada SPJ dan bos, boleh sebelum kawan. Kalau ada yang kita perlu belajar, laksanakan dan ikuti. Beda. Ya. Ini send dan deliver untuk menjadi pedoman kita dalam kepemimpinan. Untuk itu Bapak dan Ibu, ya, Dewan Pendidikan, terima kasih. Dan ini nanti kita akan melanjutkan di 2023 dengan beberapa kegiatan strategis khusus di dunia pendidikan. Yang jelasnya, menurut kami bisa mengatakan bahwa dunia pendidikan kita saat ini butuh penguatan-penguatan, butuh strategi-strategi dan langkah-langkah yang ekstrim untuk mencapai sebuah kesuksesan yang lebih baik. Akan tentunya ini tanggung jawab kita bersama. Mohon Bapak dan Ibu guru untuk menerjemahkan dan menindaklanjuti. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Mungkin pertanyaan saya tidak bisa buka lagi. Silakan dilihat yang memang harus apa nanti. Dan kalau memang juga ada yang meminta saya bertahun baru, ya bagi saya akan memberikan sesuatu. Ya, ini Bapak dan Ibu terima kasih. Ibu Pendeta juga. Ya semoga Tuhan menolong kita. Selamat tahun baru dan jangan lupa. Jangan pernah lewatkan tahun 2022 tanpa ada sesuatu kebahagiaan di antara keluarga itu sendiri. Karena kenangan 2022 pasti akan berlalu. Tapi biarlah kenangan itu menjadi ukiran di antara keluarga sendiri. Bukan di antara kita. Keluarga itu sendiri. Terima kasih dan moga kita jauh. Kita harus memiliki kreativitas, memiliki daya kritis ya. Bukan kritis di bidang kesehatan. Kalau kritis di bidang kesehatan berarti koma. Tetapi kalau kritis akademik artinya kita mampu memilah-milah mana berita, informasi, mana sesuatu yang betul, mana yang tidak. Termasuk menanggulangi hoax yang terjadi. Maka kita berdaya kritis, tidak menerima begitu saja. Ada komunikasi dan ada kolaborasi dari Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu bisa membentuk kolaborasi antar kepala sekolah? Di sekolah ini ada keunggulan ini, sedangkan di sekolah Bapak tidak ada. Sedangkan di sekolah Bapak ada keunggulan yang lain, di sekolah ini tidak ada. Bagaimana mengkolaborasikan? Saya pernah memberikan saran kepada wali kota, Pak Wali Kota ketika kami dikumpulkan di museum waktu itu. Bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru? Saya berikan saran salah satunya, yaitu di kota. Dicari guru-guru yang hebat-hebat. Tempatkan mereka di daerah yang pinggir di kota, yang sekolahnya masih belum
bagus ya. Tempatkanlah guru itu misalnya 6 bulan setahun, berikan gaji yang tinggi, tunjangan yang tinggi buat mereka, sediakan fasilitas sambil dia melatih guru-guru yang ada di sini. Kenapa banyak guru-guru yang berkompetensi baik tidak tetap di tempat dia bekerja? Karena salah satunya fasilitas tidak ada. Undian namanya susah. Jadi, ya, fakir rumahnya pada kota saya salah satu mungkin yang bisa membantu dari Pak Ustaz pemerintah kami bagaimana supaya untuk pendidikan ini bisa meningkat. Masih ada anak-anak yang tidak tahu membaca. Salah satu program pemerintah adalah kampus mengajar. Saya tidak tahu apa sudah sampai di sini. Kampus mengajar. Karena salah satu tugas mahasiswa itu adalah mendidik siswa-siswi SD, SMP yang masih belum bisa membaca. Karena mereka sudah dilakukan ini. Ini sudah sampai angkatan yang kelima. Karena saya 2 kali jadi pembimbing di kampus mengajar. Mahasiswanya banyak yang 2 ditempatkan di sekolah-sekolah. Dan banyak sekolah yang merasa senang dengan ajaran mereka. Malah ada sekolah yang seluruh murid-muridnya menangis ketika mereka pulang. Karena banyak hal yang mereka dapatkan dari mahasiswa-mahasiswa. Karena mahasiswa-mahasiswa ini tidak dan digaji. Diberikan saya tahu apa 7 juta selama 3 bulan atau 4 bulan. Nah, sebelum menutup, sudah waktu saya belum. Sebelum waktu saya tadi itu saja nanti kita jawab. Ada 3 semacam kata-kata bijak. Pertama, pendidikan adalah ibu dari kepemimpinan. Memang ada banyak teori-teori tentang kepemimpinan. Kepemimpinan tradisional misalnya, kepemimpinan karena dilahirkan. Apa artinya? Sejak dia lahir dia sudah ditakdirkan menjadi pemimpin. Salah satu contohnya adalah Sun Kang, putra Sam Fan. Dia memang dari dulu sudah kawan waktu kecil sudah kelihatan jiwa kepemimpinan. Itu artinya pemimpin yang dilahirkan. Ada juga pemimpin yang dibentuk oleh lingkungan, oleh pendidikan. Tapi kita harus sadar bahwa pendidikan adalah ibu dari kepemimpinan. Itu disampaikan oleh Wendell. Kemudian, it's easier to build strong children than to repair broken men. Adalah lebih mudah membangun anak-anak yang kuat daripada memperbaiki orang-orang yang sudah rusak. Orang kalau sudah besar dan dewasa itu akan sangat sulit. Makanya mulai dari anak. Dan yang terakhir, fungsi kepemimpinan adalah menghasilkan lebih banyak pemimpin, bukan lebih banyak pemimpin. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya kita menjadi pemimpin itu jangan kita menyenangkan orang lain supaya menjadi pengikut kita. Tetapi mari kita menciptakan calon-calon pemimpin selanjutnya. Karena tidak selamanya kita semuanya. Sama dengan Muhammad, dengan kata-kata Tuhan Kristen, sama dengan Yesus. Kadang-kadang dia tidak mau orang mengikuti dia, karena dia tahu bahwa kawannya mengikuti saja. Tetapi dia menciptakan rasul-rasulnya untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa berita Injil ke tengah-tengah masyarakat. Jadi dia terus mengikuti. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kepala sekolah punya jiwa seperti itu. Ciptakanlah guru-guru maupun siswa-siswa nantinya menjadi calon pemimpin ke depan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arifah. Ini cukup luar biasa membuka wawasan kita semua. Dan pada kesempatan ini juga mungkin ada yang bertanya. Mungkin kita akan buka sesi pertama untuk tanya dan jawab. Bagaimana, setuju ya? Baik. Kepada para peserta yang hadir di tempat ini, mari kita memberikan pertanyaan
Dan pertanyaan ini adalah berguna untuk ke sekolah kita nanti. Artinya mari kita tanyakan sesuatu yang hal yang masih kita ragukan atau sesuatu hal yang ingin menambah wawasan kita ke depan. Setuju ya? Baik. Kami persilakan untuk termin pertama 4 orang. Ya. Dari mana Pak? Dari Lahir. Oke. Yang kedua ada lagi? Ya, dari mana Pak? SMP 7 Alasan. Ya, baik. Yang ketiga ada lagi? Oke, dari? Ya. Yang keempat ada lagi? Ada? Oke, tidak ada. Oke, mulai dari Lahir. Ya, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk menyampaikan beberapa poin dari seksi pertama sampai kedua yang disampaikan oleh Bapak. Pertama dulu Pak, yang ditanya oleh Bapak tadi narasumber kepada kami secara keseluruhan di dalam ruangan ini, apakah enak jadi kepala sekolah? Tetapi saya tidak ikut jawaban untuk enak tadi Pak. Mengapa? Saya dalam ragu-ragu mengatakan enak dan tidak enak. Karena tanggung jawab sebagai kepala sekolah tidak mudah untuk mengatakan enak. Oleh karena itu, dari sosialisasi seminar hari ini, kami tahu sendiri dari apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi sebagai narasumber pertama, mengatakan kepala sekolah harus lebih tinggi leluasannya daripada anggota. Dan ada kata Bapak Bupati tadi, kalau dia sebagai mahasiswa 20 tahun yang lalu, dan begitu juga kami sebagai tamatan dari STJ tahun 1987, dan pengetahuan pada hari ini mungkin bukan semakin menambah, malah semakin minus. Oleh karena itu, pada kemajuan sekarang pada saat ini Pak, kami ragu-ragu sebagai kepala sekolah bagaimana mengikuti hal ini, semua perkembangan ini. Makanya tadi dari pertanyaan Bapak, dari kata Bapak Bupati mengatakan lebih tinggi dalam pengetahuan kepala sekolah daripada anggotanya. Jangan bertanya kepada anggota. Saya sekarang kadang-kadang berpedoman dalam tugas kepada anggota saya. Karena anggota saya mungkin lebih maju, lebih muncul, makanya kepala sekolah lebih mengalah kepada anggota. Istilahnya kalau memihak, leyo dengannya lebih. Jadi hal ini Pak, mungkin salah satu bagian daripada ini, mungkin dari seksi pertama, kedua, ketiga nantinya, mungkin sekedar masuk, apalagi kami yang menanggapi apa cerita Bapak, mungkin sedikit demi sedikit, mungkin berulang kali barulah masuk ke tahun nanti. Kedua, apa katanya tadi mengenai kegiatan kepala sekolah yang dilaksanakan dari era dari 1 kali sampai ke 5, semua itu Pak pelaksanaannya kembali dari dana satu-satunya kegiatan. Dan sekarang mungkin ada dana BOS sudah ada 8 standar. Kalau apa yang dikatakan ceritanya melaksanakan ini, apakah sanggup dana itu dibiayai semuanya? Saya rasa pasti. Kami sebagai kepala sekolah telah mengelola dana BOS ini. Mungkin kebanyakan honor-honor di sekolah sekarang di sanalah sasaran lebih utama. Akhirnya kegiatan ini nantinya bagaimana hasilnya? Oleh karena itu, kalau tidak ada dana, segala kegiatan tidak akan maju. Oleh karena itu Pak, semuanya ini pertanyaan kami atau solusi kepada kami terima lagi dari Bapak Kepala, dari narasumber lebih lanjut dan lebih mantap daripada apa yang telah kami terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Pak pertanyaan yang pertama.
Sekarang masuk pertanyaan yang kedua dari SMP Negeri 7 Alasan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kami. Sebelum saya menyampaikan mau saya sampaikan, mengapa ada yang mengenal saya perkenalkan saya Saudara Kepala SMP Negeri 7 Alasan yang sudah bekerja mengaku saya bekerja dulu karena terdahulu bekerja di Bolonia sini selama 35 tahun. Terima kasih. Saya sampaikan dulu yang pertama, apresiasi saya kepada Dewan Pendidikan. Kalau sudah ada kegiatan pada hari ini kita senangkan. Tapi kalau boleh bapak-bapak yang ada di Dewan Pendidikan jangan tanggal-tanggal segini. Ini sekitar orang-orang berbudaya. Ada yang mau orang itu, ada yang bagaimana. Jadi di akhir-akhir seperti ini kalau boleh tidak dimundurkan sini. Supaya jangan jadi kedua itu. Yang kedua, Bapak, ini usia pendidikan juga nanti untuk narasumber. Tadi kalau sudah saya apresiasi, saya harus kritik juga Dewan Pendidikan. Mudah-mudahan Dewan Pendidikan yang baru, yang sudah dipilih 2 bulan yang lalu tidak demikian. Kalau saya sampaikan Dewan Pendidikan, sebelum bapak-bapak atau ibu yang ada di dalam, bobok, nyenyak-nyenyak tidur selama kita bertahun-tahun. Karena saya tahu persis, saya ikut Dewan Pendidikan dulu tahun 2012, kami studi banding di Jogja. Mulai dari situ, entah kenapa nggak ada negara, nggak ada anggaran, nggak tahu saya. Jadi kalau boleh, saya juga terima kasih tadi Pak Ketua sudah berkunjung kepada sekolah-sekolah di 2 bulan bekerja. Kalau boleh kan seperti itu, mari duduk bersama. Permasalahan yang di pendidikan kita ini masih sangat mendasar sekali. Kalau Bapak tadi bilang ini masalah revolusi 40-50, kita masih berada kalau saya masih di 20. Dan persen tertentu 40-50 jauh dari harapan. Kalau saya pribadi tak bisa. Saya bukan orang yang pesimis, selalu optimis. Jadi Dewan Pendidikan ke depan dulu bersama dengan DPR. Tadi Pak Ketua Komisi 2 sudah membuka diri dulu bersama. Tetapi dicatat ini permasalahan apa yang ada. Pak Masukan juga tahu sampai mengetahui masih ada yang tidak tahu membaca. Oh ada, saya itu di sekolah saya masih ada. Kelas 1 SMP masih tidak tahu membaca. Itu. Jadi apa yang harus kita bermasalah? Kalau masalah kompetensi kepala sekolah ini semua tidak diragukan lagi. Itu pada satu semua ini. Kecuali Pak saya laporkan saya baru kedua saya. Nah mungkin Pak Bupati kasih penghargaan hanya 1 tahun lagi, tidak bisa kita berikan ya. Nah itu. Jadi itulah kritikan. Walaupun kritikan itu diterima saja lah, mau pakai kritikan saya. Jadi ke depan kami mengharapkan kehadiran Dewan Pendidikan. Kalau di sekolah saya yang pertama. Mulai Sabtu, kalau ada schedule pekerjaan. Untuk Pak narasumber. Sebenarnya, tadi Bapak sudah singgung memang. Sudah terjadi degradasi moral yang terjadi sekarang. Bukan masalah kompetensi gurunya. Guru banyak yang pintar. Tetapi kalau dibilang masalah moralnya saya ragu. Saya sebagai kepala sekolah, saya tahu bapak-bapak guru saya itu yang bagaimana. Beban moralnya untuk mengajar mendidik anak itu tidak ada. Cinta terhadap daerah itu belum. Cinta terhadap anak bangsa itu belum. Pertanyaannya Pak, apa kira-kira yang saya lakukan sebagai kepala sekolah agar moral
Di boro-boro ini moral kami termasuk saya bisa gitu. Saya katakan sekali lagi, degradasi moral langsung terjadi. Kalau itu sudah terhapuskan, masalah ini semua yang industri yang 4.0, 4.0 itu, saya pikir bisa akan penting bagaimana guru ini bisa 2023 semangat dengan moral yang baik. Demikian Pak, mohon maaf kepada Dewan Pendidikan kalau ada kata yang salah dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Silaban. Beri aplaus untuk Pak Silaban dulu. Ini jauh-jauh dari alasan SMP Negeri 7. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk SMP Negeri 2 Lotu pada ini kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebenarnya sudah sedikit tadi tercover sebagian pertanyaan kami dari dua penanya. Tetapi tidak apa-apa, kami mencoba untuk menyampaikan sesuatu hal. Bahwa tentu apresiasi kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Nias Utara, kami merasakan kehadirannya untuk tahun 2022 ini, dan apresiasi juga kepada senior saya, Pak Ketua Dewan Pendidikan Pak Yuter Ginyaluku. Bangga sebagai junior abang bisa berkiprah di dunia pendidikan, dan kami juga ada di pendidikan Nias Utara ini. Kami dari SMP Negeri 2 Lotu. Apa yang perlu kami sampaikan, bahwa peran leadership kepala sekolah menghadapi era industri 4.0 and Society 5.0 ini adalah tantangan bagi dunia pendidikan. Khususnya ini tidak secara kebetulan kalau kami melihat ini pertama-tama dicekoki kepada pimpinan-pimpinan satuan pendidikan yang hadir di tempat ini hari ini. Tentu hal ini perlu juga kami sampaikan bahwa kami para kepala sekolah sangat mendukung kegiatan Dewan Pendidikan, dan terutama tentu ada ketersinggungan hal ini mengenai kehadiran Dewan Pendidikan dan juga dengan statuta daripada PGRI khusus Kabupaten Nias Utara. Dan tentu kalau kita melihat 4.0 dan 5.0 ini lebih kepada otomatisasi dan digitalisasi, begitu Pak ya. Nah, tentu kira-kira ke depan untuk sekolah-sekolah apa yang kita harapkan, apa yang Dewan Pendidikan harapkan untuk menjadi sebuah implementasi yang akan kami teruskan ke satuan pendidikan kami. Tentu mungkin semacam ada satu kegiatan yang memang mau tidak lanjut daripada seminar hari ini, itu bisa ditindaklanjuti sebagai wujud nyata di satuan pendidikan. Tentu hal ini adalah karena kepala satuan pendidikan pada hari yang datang untuk akhirnya disampaikan kepada guru-guru di tempat. Kalau berbicara tadi banyak hal yang kami peroleh, ini sifatnya informasi, tetapi lebih dari informasi adalah kepada keterampilan bagaimana mengaplikasikan 4.0 and 5.0 ini di satuan pendidikan. Tentu ini adalah tanggung jawab bersama, dan tentu kami juga sedang menunggu dari pihak terkait, yaitu Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan juga mungkin para pengawas, sehingga satuan pendidikan, kepala sekolah, dan juga guru-guru itu benar-benar mampu menerjemahkan apa yang diharapkan Pak Bupati dan juga tentu lembaga Dewan Pendidikan di Nias Utara saat ini. Akhirnya semoga apa yang kami tanyakan mungkin sudah bisa direkam Pak, dan mungkin bisa diberikan klarifikasi. Demikian, terima kasih. Kita pertama untuk penanya dari SMP 2 Lotu. Baik, sebelum narasumber menjawab, mungkin dari kami dulu sebagai moderator akan memberikan tanggapan terkait yang berkaitan dengan Dewan Pendidikan. Mungkin nanti yang berkaitan dengan materi yang mungkin
mengenai Dewan Pendidikan, apa yang disampaikan Pak Silatan sebelumnya, memang Dewan Pendidikan ini sebelum dibentuk yang sekarang sudah ada sebelumnya. Namun Ketua Dewan Pendidikan kemarin hanya 2 tahun menjabat sebagai Dewan Pendidikan, dia sudah mengeluarkan kita pulang ke rumah Bapa di surga, sehingga aktivitas Dewan Pendidikan agak sedikit terganggu dan dipilih yaitu PLT Wakil Ketua, dan sudah dilaksanakan pernah sekali sebelumnya. Kemudian ada masalah sedikit, di mana di dalam tubuh Dewan Pendidikan kemarin itu ada yang dilibatkan aktivis, dan aktivis ini tidak sejalan, sehingga apa yang merupakan kelemahan kita di Dewan Pendidikan kadang disampaikan keluar, sehingga kita merasa Dewan Pendidikan ini disudutkan. Nah, salah dari Dewan Pendidikan yang lama yang masuk ke Dewan Pendidikan yang baru sekarang ini ada 2 orang, tinggal 2 orang kan, saya sendiri sama Pak Bidan Dalifati Sidibu, dan yang lainnya semua yang baru. Jadi kami kenal persis mengenai Dewan Pendidikan ini, dan kami juga pernah berkunjung ke sekolah-sekolah. Dan kita juga sudah berkunjung ke sekolah dan mencatat semua apa yang merupakan kebutuhan dari sekolah. Namun kepemimpinan sebelumnya juga hanya menerima laporan. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan sekarang ini Pak Bupati Amizar Waru dan Pak Yusman Zega akan membawa perubahan dan kedamaian, kenyamanan untuk di sekolah-sekolah baik SD maupun SMP. Terkait mengenai kecanggihan teknologi sekarang ini, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Karena tidak ada istilahnya, oh karena saya sudah lanjut umur, saya tidak bisa menggunakan lagi HP. Karena saya sudah lanjut umur, saya tidak bisa mainkan komputer lagi. Saya sebagai pendidik, sebagai pengelola perguruan tinggi Universitas Terbuka Pokja Prawira, rata-rata mahasiswa saya yang sudah lanjut umur, saya memberikan waktu kepada mereka dalam waktu 1 minggu untuk belajar, untuk kami arahkan bagaimana menggunakan komputer, bagaimana menggunakan internet, bagaimana menggunakan HP. Puji Tuhan dalam waktu 1 minggu sekolah itu bisa. Dan saya yakin di tempat ini kalau ada keseriusan, kita pasti bisa mengikuti perkembangan teknologi sekarang. Setuju? Nah, jangan ada kata saya tidak bisa. Harus ada kata saya coba dan saya harus bisa. Amin. Nah, mungkin itu dari kami sebagai anggota Dewan Pendidikan yang sebelumnya memberikan penjelasan sedikit. Dan selanjutnya mengenai pertanyaan para peserta hari ini, kami akan berikan waktu kepada narasumber kami untuk memberikan penjelasan sedikit terkait mengenai pertanyaan peserta semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Bapak. Kebanyakan ini masukan sebenarnya yang disampaikan. Yang pertama pun dari Bapak dari Kepala Sekolah dari Lahir tadi itu menyebut dana. Bagaimana ini bisa berjalan sesuai semuanya kalau tidak ada dana. Sedangkan dana bos sudah ada pos-pos. Nah itulah yang dituntut dari kita Pak untuk bisa berinovasi. Mungkin ada hal-hal lain yang tidak membutuhkan dana yang berkaitan dengan teknologi. Misalnya bagaimana mendidik anak-anak cara membuka sumber-sumber referensi melalui aplikasi yang ada. Karena kebanyakan anak-anak kita ini kan yang mereka tahu punya game, bisa mereka buka. Kita tahu bagaimana cara membuka sumber-sumber referensi yang baru, yang baik untuk pendidikan. Dan itu tidak butuh dana di situ. Hanya coba baca referensinya lalu kita ajarkan kepada anak. Jadi butuhkan ya inovasi dari Bapak Ibu Kepala Sekolah sebenarnya. Nah kemudian kalau dari sisi dana ya mungkin bisa diusulkan ke bupati kebutuhan apa yang membuat sekolah itu bisa beradaptasi dengan teknologi. Bagaimana Bapak Ibu bisa punya kompetensi dengan
menyampaikan usulan dana ke bupati. Saya bisa tadi kalau bupati saya mau buku sekali untuk pendidikan ini. Kemudian dari sisi apa tadi pertanyaan dari Pak Silaban tadi, saya berikan 7 alasan mengenai ada semua. Yang betul itu Pak. Tapi saya hanya bisa menjawab dari sisi pribadi saya Pak, yang saya alami bahwa satu-satunya sekarang ini yang bisa menopang itu Pak adalah dengan menerapkan nilai-nilai agama. Kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nilai-nilai agama itu sudah harus diajarkan dari kecil. Saya ambil contoh di keluarga saya sendiri. Dari kecil kami sudah diajari berdoa, Allah yang memasuki Alkitab, nama-nama Rasulullah, Rasulullah, mana-mana. Dan saya terapkan pada anak saya sekarang. Karena saya sudah merasakan. Hanya itu sekarang Pak yang bisa menopang degradasi moral ini. Kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ini jawaban saya pribadi. Karena ini berdasarkan pengalaman yang saya alami. Dan juga Pak Desman selalu mengajarkan itu kepada kami ketika beliau. Bahwa kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena memang semua sekarang ini moralnya sudah degradasi. Ada penurunan nilai-nilai moral dan bisa diumpang dengan nilai-nilai agama. Kemudian mengenai Dewan Pendidikan tadi saya ada singgung sedikit, ada usul kepada Dewan Pendidikan. Pertanyaan dari Pak tadi. Ya mungkin usul saya kepada Pak Yudhali. Kita sama-sama usul Pak Nias. Kalau bisa di evolusi 4.0, 5.0 kita ada belum sampai di seminar ini. Coba kita pikirkan bagaimana bisa diterapkan di sekolah-sekolah menghadapi situasi evolusi. Ini sering disebut disruption. Ada gangguan yang tiba-tiba datang masuk. Mungkin misalnya dulu HP kecil munas, ya kan? Dulu masih ingat apa? Tiba-tiba masuk smartphone. Hilang HP tiba-tiba masuk smartphone itu ada gangguan. Dulu sempat ada pager, saya tidak tahu apa yang sempat pager. Mulia lagi mulia termasuk pesan lalu minta tawakel kata teleponnya. Itu nggak lama Pak, tiba-tiba masuk ke HP, masuk smartphone. Lalu smartphone itu semua ada di dalam. Laptop lah semua, radio apalah semua ada di situ. Itulah smartphone. Jadi bukan HP lagi sekarang, smartphone. Ada gangguan. Jadi kita harus bisa mengantisipasi itu yang pendidikan. Bagaimana caranya sekolah bisa menghadapi. Jadi bisa kita diskusi nanti. Ya, saya kira hanya itu jawaban singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa memuaskan. Kalau saya terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya. Satu lagi aja ya. Ya, ada 2. Baik, oke, silakan. Baik, syukur soal utama dan kita tidak perlu menunggu. Ya, akan mudah-mudahan itu masih pun. Sangat tertarik dan dengan seminar kita bagi pembelajaran yaitu tentang industri dan di Kabupaten. Menurut pemaparan pada adalah bagi aktivitas negara mungkin persiapan yang menghadapi yang namanya era globalisasi tentang industri, mungkin mengelola media seperti HP, Android, menggunakan laptop dan komputer dan sebagainya. Juga kalau kita menghadapi 5.0 itu mungkin ini adalah rombongan menghentikan posisi sebagai pendidik untuk mengatakan pendidikan. Ya kan ya Pak, mulai istilah loi, satu dia sudah terbapak. Menarik sekali ini tadi. Yang pertama, kami sampaikan di sini bahwa orang tua itu siapa yang bisa cara luar yang diumumkan di dalam sekolah tentang industri 4.0. Lihat listrik, lihat internet. Jangan ada internet, telepon saja pun nggak bisa.
Kenapa kami sampaikan karena ada bawahan yang pendidikan di sini. Dan saya rasa masih banyak sekolah yang belum tersentuh yang banyak instalasi listrik di Kabupaten Utara. Yang berikut, kami mohon penjelasan ini karena segala fasilitas yang ada di sekolah, baik komputer dan lain sebagainya, ya, aset sekolah itu adalah yang dibelanjakan dan dana tidak ada dihargai oleh pemerintah sekolah. Yang kami tanya, tahun 2017 maka dana afirmasi itu diberikan di sekolah sebanyak 60 juta. Ya, yang kami rasakan begini Pak, ya, ada apa dengan bos afirmasi dan juga dana bos? Seakan-akan manajemen kami itu dimonopoli, disasarankan untuk belanja di siswa. Sementara kami belanja itu laptop itu kami tahu speakernya apa. Yang aturannya kalau kita belanja langsung, kita dapat di toko paling tinggi harganya adalah 5.800.000 rupiah. Tapi kami belanja di siswa 1 juta atau sampai 15 juta. Pakai semua yang sudah rusak. Masih belum. Ya, pakai semua sudah rusak. Semua sekarang menjadi sekolah saya rasa sudah rusak semua. Nah itu Pak, mohon pencerahan tentang itu supaya kita juga bisa membangun pendidikan di satuan pendidikan di Nusantara ini. Jadi mohon ini supaya kami juga selaku kepala sekolah itu bisa langsung berada di toko dan melihat spesifikasi barangnya. Jangan jadi berada di siswa, jangan berada di siswa. Saya rasa barang-barang itu yang dijual dari sana adalah barang-barang rongsokan yang tidak laku sekarang. Jadi dengan mana kita bisa maju menghadapi yang namanya ini? Dan itu yang kami alami selaku kepala sekolah selama ini. Begitu juga buku. Sekarang yang mulai revisi, 2 kali yang mulai revisi. Jadi jarak di mana? Kurikulum berubah secara terus-menerus. 6 bulan sudah revisi. Kemarin itu waktu tahun 2016 saya kepala sekolah pertama kali 2010 menjadi kepala sekolah. Ya, di tahun 2013, ya, dia juga kepala sekolah belanja online. Ya, kami bayar waktu itu 3.400.000 rupiah. Datang buku, pas datang buku, datang lagi peraturan baru, sudah ada revisi buku itu tidak laku lagi, tidak dipakai di sekolah lagi. Ada apa sih dari pendidikan ini? Jadi demikian saya sampaikan, mohon pencerahan tentang ini. Baik, terima kasih. Berikutnya siapa tadi? Ya, dari Ibu Bi. Silakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Materi pada sisi kedua ini sebenarnya bagus dan ini yang kami dengarkan dan kami sebagai kepala sekolah ini terutama SD ya. Dari SD mana Bu? SD mana? SD 071042 Tuhen Berua. Itu revolusi industri 4.0 ini sebenarnya sudah lama. Tapi pencapaiannya belum sampai ke titik untuk kita mendapat ini semua sukses. Kenapa? Kalau kita lihat di sekolah-sekolah ini, ada yang masih umurnya mau pensiun mau 3 tahun ke depan. Ada juga yang masih muda dan dia tidak peduli dengan ini. Padahal ini Mas Menteri Pendidikannya dari dia semua sekarang harus internet, semua harus Google Drive, semua itu bagus. Bagaimana tercapai dengan hal ini? Kalau bisa usul kami di sini melalui Dewan Pendidikan, kalau bisa di sekolah itu secara bertahap diberilah rektor, sehingga bisa. Kami juga sebagai kepala sekolah itu terbeban. Contoh kalau sama kami memang sudah dikasih komputer, walaupun komputer itu sedikit ada katanya kurang apanya lah. Kalau kita kasih jaringan begitu agak kurang, mungkin spesifiknya gitu. Tapi kenapa bersyukur? Kami sudah manfaatkan anak kelas 4 5 6 itu kami kasih ekstra curriculum komputer. Sudah di dalam mau 1 tahun.
dibagi tanah, dikasih uang berupa hibah laptop dari sekolah. Tidak kami butuh banyak-banyak secara bertahap, sehingga keseluruhan juga SD ini mampu seperti itu mencapainya. Dan gurunya itu juga memang contoh aja terkendala karir di SKP ini, Pak. Ini kan berbeda SKP sekarang tahun 2021, apalagi 2022 ini. Kan semua harus guru tahu, buat sendiri. Mana bisa dibuatnya itu, Pak? Dia sudah pakai Excel. Tapi kalau gurunya tidak mampu bagaimana? Tidak mungkin terbeban kepada kepala sekolah semua. Jadi kami butuh itu bagaimana solusinya akan hal itu. Setidaknya tadi itu usul kami. Kami berharap seperti SD 42 siap untuk melaksanakan itu, mengajari anak apa guru, andaikan kami diberi bantuan seperti itu. Andaikan bisa kami mendapat itu sebegitu bahagianya. Kami akan menyukseskan hal ini Industri 4.0. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita pertama untuk yang terakhir ini cukup dua aja ya. Gak ada lagi kan? Karena kita akan akhiri ini udah jam istirahat ini. Kalau ada nanti pertanyaan lagi selain di sini, ini ada ketua dewan pendidikan di depan kita. Kalian bisa langsung tanya. Karena beliau nanti akan memberikan nomor teleponnya kapan saja bisa diambil. Itu ya Pak Ketua. Siap, baik. Terkait mengenai pertanyaan yang pertama dan yang kedua, mungkin saya tanggapi dulu. Situasi kita di Nias Utara ini memang belum sempurna. Di daerah-daerah masih ada yang belum terjangkau jaringan listrik dan juga jaringan internet. Kita maklumi akan hal itu. Tapi bukan berarti kita dengan tidak ada jaringan internet, tidak ada listrik, kita diam di tempat. Pepatah mengatakan, hati mau 1000 akal, hati tak mau 1000 ilmu. Betul? Nah, beri tepuk tangan dulu untuk guru-guru ini. Kepada kepala sekolah semua yang ada di tempat ini, bahwa kita sebagai kepala sekolah dipilih sebagai kepala sekolah itu karena kita bisa memberikan solusi dari masalah yang ada di sekolah. Itu dulu nilai plus. Sebagai kepala sekolah bisa memberikan solusi terhadap masalah yang kita alami di sekolah masing-masing. Kalau kepala sekolah tidak bisa memberikan solusi, itu bukan namanya kepala sekolah. Sama seperti guru biasa. Itu nilai plus dari kepala sekolah. Terkait mengenai kita mengajar atau mengajari anak-anak kita, itu tergantung dari pribadi kita juga. Bagaimana juga kita adakan pendekatan kepada anak buah kita, kepada guru yang lain. Kebetulan orang tua saya dulu adalah kepala sekolah SD Negeri Bitaya. Di Bitaya, saya sekolah di sana jalan kaki. Kepala sekolah selama 20 tahun orang tua saya. Dan saya melihat bagaimana beliau itu bisa berkomunikasi dengan guru-guru yang lain, bisa menjalin komunikasi sehingga guru yang lain ini tidak bersungut-sungut untuk mengajar. Kadang dilihat dari sisi jam belajar, waktu masuk sekolah dan waktu pulang. Mungkin sekolah yang bisa dijangkau oleh kendaraan roda 2, roda 4 pasti disiplin. Tapi banyak sekolah yang tidak dijangkau oleh roda 2 karena hanya jalan kaki, rata-rata itu pengawasannya lemah. Tapi saya yakin dengan adanya kepala sekolah pertemuan kita hari ini, kita sudah tahu bahwa zaman sekarang makin canggih. Kita jangan ketinggalan. Apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu tadi bahwa belanja itu seharusnya harus kita beli langsung di toko. Kenapa harus di Sipla atau di Sipa? Di Sipa ya, tapi di Sipla. Ya karena memang aturannya di sana. Kita harus belanja di Sipla. Memang sudah ada aturannya. Kita nggak bisa belanja di mana-mana, sudah ditentukan. Nah, terkait mengenai kualitas produk yang dibeli di Sipla itu tidak ada hubungannya dengan menteri. Yang ada hubungannya itu adalah supplier. Betul ya? Yang ada hubungannya itu adalah orang supplier. Dia harus bertanggung jawab. Garansi dari laptop itu kan ada 1 tahun. Kalau rusak dikembalikan. Kalau dia tidak mau, saya siap sebagai pengacara pemerintah Kabupaten Nias Utara, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya siap membantu akan hal itu. Jangan khawatir, kita somasi siapa orang sipla itu yang memberikan laptop rusak kepada sekolah-sekolah itu. Setuju? Jangan kita
kapok dengan pengadaan barang melalui siber. Kita harus akui perkembangan zaman sekarang ini. Makin hari makin meningkat. Terkait mengenai perubahan kurikulum, terkait perubahan modul, buku dan lain sebagainya. Itulah menteri kita sekarang ini banyak terobosannya. Dialah yang punya Gojek itu. Dia ciptakan Gojek, GoPay sekarang ini. Kalau kita pesan makanan tidak perlu lagi pakai uang tunai, cukup dengan uang GoPay. Jadi terobosannya itu luar biasa. Sehingga Pak Jokowi memakai sebagai menteri. Dan terobosannya terhadap dunia pendidikan sekarang ini cukup luar biasa. Ini narasumber kita ini tamatan dari luar negeri. Mungkin di luar negeri di Filipina lebih canggih daripada kita. Ya, tapi jangankan kita sejajar dengan mereka, kita mencapai 50% dari mereka dengan kualitas SDM kita syukuri. Nah, tentu dalam hal ini nanti daerah-daerah yang SMP, SD tidak terjangkau listrik dan jaringan internet, tidak tertutup kemungkinan, berikanlah surat kepada kami Dewan Pendidikan melalui Pak Ketua Dewan Pendidikan. Kita akan usulkan. Dan saya yakin Pak Bupati tidak berdiam diri akan hal ini, karena terobosannya luar biasa, lobinya ke luar daerah, ke pusat cukup luar biasa. Nanti akan dipasang tower, akan dipasang jaringan listrik. Memang tidak segampang membalikan tangan, tapi ada proses. Yang pasti pemimpin kita di pemerintahan Kabupaten Desa Utara sekarang ini luar biasa terobosannya. Dan dengan adanya Dewan Pendidikan ini merupakan saluran yang menjembatani antara sekolah dengan pemerintah, mengingatkan kembali. Jadi nomor telepon Pak Ketua ini nanti silakan disimpan. Itu mengenai penjelasan. Nah, mengenai laptop yang dihibahkan, saya rasa ini juga nanti kita akan sampaikan juga kepada DPRD kalau bisa dikabulkan. Tapi kalau tidak, mari kita gunakan fasilitas yang ada. Kita maksimalkan dulu. Saudara berutang, yuk abena muhalil berdosa begitu, kafe berlalakan guna ditilisakan. Abena muhalil berdosa mengajar, lalu lagi ke fokus lagi ke laptop, lalu lagi mengajar jangan. Menurut kalau fakir aku pangura bahwa saya promosi sekolah, betul? Nah sekarang kita belajar apa adanya, tapi tidak tertutup kemungkinan kita sampaikan kepada murid kita. Karena sekarang ini saya melihat anak SD kelas 1 aja udah pintar main HP, tapi salah sasarannya itu main game. Kalau buka game itu paling pintar mereka, lebih jauh dari kita ini sekarang ini. Tapi kalau kita arahkan mereka bagaimana bisa mengetik, menggunakan Word, Excel, menggunakan HP, itu pasti mereka tidak tahu. Nah ini yang kita butuh nanti ke depan. Kita akan arahkan murid kita yang masih di bangku SD dan SMP. Mungkin ada yang ditambahkan narasumber kami kepada narasumber kami. Berikan semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya ingin mengkapi tadi mengenai ada isu Pak. Mengenai peran guru yang ke depan ini. Dengan adanya otomasi, dengan adanya artificial intelligence, cerdasan buatan, bisa saja guru digantikan oleh robot. Tetapi itu sudah banyak diteliti bahwa peran guru tidak akan pernah tergantikan. Kenapa? Karena guru itu punya rasa sosial, punya kepedulian yang harus disalurkan, disampaikan kepada anak didik. Robot tidak bisa melakukan itu. Jadi peran guru itu ke depan pasti tidak akan tergantikan. Kalau juga guru memiliki kompetensi dan keahlian. Nah, berkaitan dengan ini, pertanyaan Bapak Ibu, saya teringat 2 tahun yang lalu saya juga berbicara di acara seperti Dewan Pendidikan Kabupaten Nias dan permasalahan sama juga dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak yang dulu kepala sekolah. Nah, masalah fasilitas. Nah, justru Dewan Pendidikan bersyukur ya dengan anak ini, sehingga tidak perlu lagi bertanya-tanya program apa yang mau kita lakukan. Ini sudah ada masukan. Tinggal Dewan Pendidikan yang bagaimana menindaklanjutinya kepada pemerintah daerah. Dan saya yakin Pak Bupati sangat concern dengan ini. Karena saya pernah juga masalah internet ini. Saya punya teman dulu di Telkomsel, mereka mau bangun power. Mohon maaf saya tidak menyebutkan daerahnya di mana.
Belum apa-apa bupatinya sudah minta berapa sama saya. Bukan di sini kan. Sehingga mereka mundur. Agak usah kita Pak, belum apa, sudah tanya bupatinya berapa sama saya. Nah, itu. Jadi saya yakin Pak ini sekarang tidak melakukan itu. Nah, dia pasti mendukung kalau ada program-program yang membangunnya sekarang. Karena bagaimanapun juga 2024 sudah menanti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena tidak ada lagi, maka sesi kedua ini kita tutup, dan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami di sini sebagai moderator dan sebagai narasumber, jika ada kelemahan dan kekurangan dalam penyampaian kami materi maupun penyampaian materi, kami mohon maaf, dan kiranya materi yang disampaikan oleh narasumber ini bisa berguna untuk kita semua, untuk kemajuan sekolah dimanapun kita berada. Terima kasih, selamat siang. Ya Allah. Boleh berikan tepuk tangan untuk kedua dan juga narasumber kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas setiap materi yang dibagikan dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saatnya kita akan istirahat sejenak. Berkenan nanti untuk membagikan dan mendistribusikan makan siang kita. Namun sebelum itu berkenan kembali untuk Ibu Pendeta Nilamawati Zentrate untuk dapat memimpin kita di dalam doa. Kepada Ibu disilakan. Dan berkebudayaan. Dan keempat, kinetis, yaitu individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Lanjut Pak. Nah ini tadi penubuhan nilai-nilai utama karakter itu. Ini dia. Ini keempat pola ini akan memunculkan berbagai nilai-nilai yang akan menjadi perilaku seseorang, yaitu ada religius, jujur, toleransi, ya, dan seterusnya, gemar membaca, cinta damai, dan seterusnya. Ini menurut Perpres Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017. Dari sekian ini, maka ini yang menjadi nilai utama dari penguatan karakter Bapak Ibu, yaitu religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Apakah sering gotong royong dilaksanakan di sekolah? Sering. Ya. Itu apa gunanya itu? Ini mencapai ini tadi, penanaman karakter. Nah, mari kita lihat masing-masing dari nilai karakter ini. Religius, apa itu? Nilai-nilai karakter, menghargai perbedaan agama, ya, menjunjung tinggi sikap toleran, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain, ya. Implementasinya cinta damai, toleransi, menghargai, dan seterusnya. Bisa Bapak nanti mencintai lingkungan termasuk. Ini yang kita tanamkan dalam hal religius, ya. Kedua, lanjut, karakter nasionalisme. Nasionalis, apa itu? Sikap nasionalis ditunjuk melalui sikap mampu mengapresiasi budaya bangsa sendiri, menghargai budaya, ya, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul dan berprestasi cinta tanah air, keragaman budaya, suku dan agama. Ini yang kita tekankan dalam penumbuhan karakter anak. Integritas, apa buah-buahnya di sini? Yaitu aktif terlibat dalam kegiatan sosial melalui konsistensi tindakan dan perkataan kebenaran. Seorang yang berintegritas juga menghargai martabat individu, ya, termasuk penyandang disabilitas. Kalau ada orang cacat, bagaimana menanamkan sama anak kita bahwa dia mencintai itu, mengasihi itu, orang yang cacat tubuh dan sebagainya, ya. Ada anak mahasiswa saya dalam kelas, gitu kan, cacat tubuh dia, ya, laki-laki lah, ya, ya. Tapi teman-temannya menerima, semua teman-temannya menerima dia dengan bagus. Ini sudah kalangan mahasiswa, ya. Mungkin kalau anak-anak
di bawah mungkin ngetik-ngetik dia. Tapi itu kita tanamkan nilai karakter tentang itu yang berkaitan dengan itu. Yang keempat, karakter mandiri. Ya. Ini perilaku tidak bergantung pada orang lain, etos kerja yang baik, tangguh, berdaya juang, profesional, kreatif, dan seterusnya. Itu adalah nilai-nilai keempat. Kelima, gotong royong. Ya, ini keputusan bersama, musyawarah, mufakat, tolong menolong. Ya, empati, solidaritas, anti diskriminasi dan sebagainya. Sekarang kan kita bagaimana kita menanamkan nilai ini. Misalnya dalam musyawarah mufakat, ya kan? Itu bisa dalam kegiatan-kegiatan siswa, contohnya kan ada OSIS, lalu rapat mereka, ya kan? Lalu membahas sesuatu, lalu mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Itu adalah cara menanamkan nilai musyawarah mufakat itu melalui kegiatan-kegiatan siswa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, strategi penguatan pendidikan karakter ini yang pertama adalah penguatan tripusat pendidikan. Apa itu tripusat pendidikan? Keluarga, sekolah, dan komunitas masyarakat. Termasuk Dewan Pendidikan. Termasuk Dewan Pendidikan juga berperan di dalam penguatan karakter ini. Tapi yang paling utama adalah keluarga. Kita sepakat bapak-bapak itu ya. Itu. Kalau keluarga, di keluarga sudah bagus ya. Di sekolah kita harapkan tidak terjadi sesuatu. Tinggal penguatan di sekolah lagi. Masuk dia ke kelompok masyarakat, tinggal lagi penguatan gitu. Tapi sekarang keluarga menyerahkan total anaknya, membentuk anaknya kepada apa? Sekolah. Ini pandangan yang salah yang harus diluruskan kepada masyarakat. Jangan 100% kamu serahkan anakmu di sekolah dalam hal pembentukan karakter anak. Harus di sekolah, di dalam rumah. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah mengembalikan jati diri guru. Guru harus benar-benar profesional itu, ya. Tidak sekedar gitu aja lah. Bagaimana yang namanya guru profesional? Ada 4 kompetensi guru profesional. Iya kan Pak ya? Ada 4 kompetensi ya. Guru profesional yang harus dimiliki. Iya Pak? Ya. Kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi apa? Kepribadian itu. Ya. Kan ada nanti uraian itu apa saja kompetensi kepribadian seorang guru, gitu kan? Nah, guru harus betul-betul memperhatikan anak didiknya, mendampingi anak didiknya, tidak melepaskan begitu saja anak didiknya. Banyak sekarang guru kita sekali bimbingan ilo omong betul ada nih guru tinggal omong ya lo nanti kiko yang itu tidak boleh. Sebagai seorang guru yang profesional tidak boleh dia mengatakan seperti itu. Dia harus berupaya mendampingi terus anak itu sampai menjadi bagus kelakuannya. Ya, itu dia. Itu namanya guru yang profesional. Itu bahkan yo bawa ngadu muridnya dan nama ngadu ya. Yesuaya, elo, no buat di kadodo. Balik sudah muat dia muat itu ina yang menyiur zolo bobonya ina tu bari manusia tiba semuliakan nama Tuhan ya kan mana dia nah, itu guru profesional itu dia. Terus Bapak Ibu yang ketiga apa tadi? Nah ini
kita membentuk karakter anak didik kita, menguatkan karakter anak didik melalui model pembelajaran. Ya, model pembelajaran holistik dan ada juga model pembelajaran integrity. Ya. Dan saya rasa sudah ada itu, Pak. Hal ini di dalam pembelajaran Bapak sudah Bapak integrasikan penanaman apa? Nilai-nilai karakter. Sekarang saya coba tanya sama Ibu. Ibu memilih metode diskusi untuk belajar dalam kelas, ya kan? Ya. Kalau kita mengajar itu kan sampai 3 metode dalam satu pembelajaran, ceramah, tanya jawab, diskusi, ya kan? Kalau bisa lagi dilakukan dengan observasi, ya kan? Di situ ada nilai-nilai yang tersangkut paut dengan penanaman karakter. Itu ya. Dari situ kita tentukan apa nilai yang kita pilih melalui metode itu. Apa kira-kira nilai yang bisa ditanamkan kepada anak di situ? Metode itu apa? Menghargai pendapat orang lain. Apalagi kerja sama, ya kan? Apalagi, nah, coba gali. Ya, kita harus punya itu memilih metode itu harus kita kaitkan dengan karakter. Apa kira-kira yang bisa kaitkan dengan karakter itu? Dan itu nanti dalam proses pembelajaran itu amati apakah itu terjadi atau tidak. Saudara mengapa diskusi kita kali-kali ini betul, sebut ini betul. Berarti tujuan pembentukan karakter tadi menghargai namanya pewowo bahalunya pak ya kali-kali itu betul ya kan? Berarti tidak menghargai teman. Kalau Bapak Ibu memilih metode discovery atau metode kooperatif, apa nilai karakter yang ditanamkan? Nah itu Bapak Ibu bisa mempelajari hal itu ya. Ada nilai-nilai pada setiap pemilihan proses pembelajaran itu dengan kaitkan dengan metode yang kita pilih itu bisa kita ikutkan penanaman penguatan karakter itu. Jadi itu keempat dari apa yang saya katakan ini. Ya, pusat pendidikan, kembalikan jadi guru sebagai guru yang profesional. Kalau ada anggota Bapak guru yang kurang profesional, dan itu panggil dia, ya, katakan sama dia, hina dia dan sebagainya, ya kan? Tidak perlu harus mengajar dia, bayar. Apalagi kalau wali kelas, ya kan? Di beda dunia, dioper ke guru BK. Itu kita arahkan dia, jangan, kita harus menampingi anak kita dengan baik dan melalui penerapan model-model pembelajaran integrasi dan juga tadi yang ketiga holistik Bapak Ibu. Terus ya Bapak Ibu yang saya hormati, ada kendala memang yang kita alami di dalam pembentukan karakter itu. Ini hasil penelitian dari seorang dosen ya yang namanya Budi Handowo, ya, bahwa dalam pembentukan karakter itu ada beberapa kendala yang dihadapi. Yang pertama apa? Nilai karakter yang dikembangkan di sekolah belum terjabarkan dalam indikator yang representatif. Bapak belum memilih apa nilai-nilai karakter yang Bapak inginkan dimiliki oleh siswa. Itu harus kita rumuskan dan kita tempelkan di mana-mana, di dalam ruang kelas, ya kan? Di mana-mana kita bikin dia, kita sosialisasikan, kita rumuskan.
di mana pemilihan karakter itu akan membedakan sekolah Bapak dengan sekolah yang lain. Nah, ini keunggulan Bapak di sini. Apa karakter siswa yang unggul? Oh, sangat sopan, ya kan? Sangat sopan. Siswanya sangat sopan seluruhnya. Gitu kan? Mita badal sangat sopan siswanya. Kita tidak menemukan di sekolah lain sopannya itu lebih hebat di sini. Kita pilih, nggak usah banyak-banyak dulu. Ya. Yang kedua adalah sekolah belum memilih nilai karakter yang sesuai dengan visinya. Apa visi sekolah Bapak? Sudah dirumuskan visi sekolah Bapak? Semua punya? Yang pasti punya. Nah, lalu pilihlah nilai-nilai untuk mencapai visi itu tentunya. Dan itu semua dilaksanakan di sekolah. Yang ketiga, pemahaman guru tentang konsep pendidikan karakter itu masih belum menyeluruh. Ya. Yang keempat, guru belum memilih nilai karakter yang sesuai dengan mata pelajaran. Kalau saya fisika, apa karakter yang saya pilih? Itu harus selalu saya tekankan di pelajaran saya. Kalau dia guru olahraga, apa nilai karakter yang harus ditanamkan kepada anak ini? Kalau dia sejarah, apa nilai karakter? Nah, itu harus kita tentukan oleh seorang guru. Yang kelima, guru belum memiliki kompetensi yang memadai. Keenam, guru belum menjadi teladan. Nah, ini yang terakhir Pak. Teladan atas nilai-nilai karakter yang dipilih. Jadi dalam menanamkan penguatan karakter itu, ya harus menjadi model. Model dulu. Guru, Bapak Ibu guru harus menjadi model di dalam penanaman karakter display. Harus dulu model. Jangan Bapak Ibu guru masuk dalam kelas terlambat setengah jam, 15 menit. Bagaimana kita bisa bicara sama anak didik? Kamu disiplin, iya kan? Guru sendiri kurang disiplin. Ya, itu memang berat memang Bapak Ibu ya, berat, itu dia. Kita juga, ya saya juga sebagai dosen, ya kadang-kadang terlambat ini, ya bukan sengaja, ya kan? Ada sesuatu terlambat. Tapi apa? Kalau saya terlambat, itu saya kirim ke mereka. Maaf ya dek, saya terlambat 10 menit. Apa? Kejujuran. Saya jujur sama mereka. Kenapa saya terlambat? Saya tenangkan itu sama mereka. Tunggu 10 menit saya datang. Saya terlambat sedikit. Ya, jadi kita harus memang menjadi modeling. Bapak Ibu kepala sekolah menjadi modeling dalam karakter. Gitu ya. Sehingga anak didik kita melihat itu, dia meniru. Dia menerima itu, dan seterusnya sampai menjadi pola hidup anak didik kita. Ya, Bapak Ibu, panjang nih ceritanya ini, dan ini saran saya dalam hal ini. Yang pertama, kalau bisa untuk di sekolah kita bentuk tim penguatan pendidikan karakter di sekolah, supaya tim ini bisa merencanakan, bisa melaksanakan, bisa mengevaluasi dan mengontrol perilaku anak didik. Biar mereka yang merumuskan nilai-nilai karakter di sekolah yang Bapak. Bentuk tim, ya, PPK di sekolah Bapak kalau bisa. Ya. Yang kedua, kalau bisa upayakan, ya pemerintah juga termasuk mendorong punya premi sekolah. Namanya apa? Sekolah berkarakter. Bagaimana supaya ada di Utara sekolah yang berkarakter? Sekolah berkarakter. Pasang di atas merek sekolah berkarakter. Bagaimana bisa tercipta itu, Bapak Ibu? Pak Dewan Pendidikan juga. Bagaimana bisa kita dorong, ya, bahwa sekolah A mungkin nanti ada penilaian karakter ini Pak ya. Bisa saja menjadi program Dewan Pendidikan evaluasi karakter.
mana sekolah yang betul-betul telah menerapkan pendidikan karakter di sekolah. Lalu kasih merek sekolah berkarakter. Wah, luar biasa itu. Ya. Dan yang ketiga, tripusat pendidikan hendaknya bersinergi. Sekolah dan keluarga, ya, hendaknya bekerjasama dan juga komunitas lainnya di dalam membangun pendidikan karakter ini di Nias Utara. Ya, Bapak Ibu, itu beberapa paparan yang saya sajikan dan saya tekankan sekali lagi kepada kita bahwa membangun karakter anak didik tidak mudah, tidak dalam waktu singkat, itu harus memakan waktu yang lama dan kita melakukannya dengan tekun dan berulang-ulang. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak narasumber. Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak narasumber kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sejelas-jelasnya oleh Pak narasumber telah menjelaskan bagaimana pendidikan karakter ini, terutama dalam implementasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Ada beberapa contoh-contoh yang telah diberikan. Tentu nanti Bapak Ibu dapat mengimplementasikan kepada teman-teman guru di sekolah bagaimana seharusnya pendidikan karakter ini. Lalu ada juga panitia juga memberikan coding kepada kita. Saya tanya dulu apakah perlu ada pertanyaan ini? Oh ya, silakan. Ya, satu aja ya. Oh iya, iya. Barang satu firman saja ya, 5 orang langsung. Iya, silakan. Cek. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya dari Namaharu SDN 071163 Siwal Banoa. Yang menjadi pertanyaan kami di sini Pak, tentang yang Bapak sampaikan tadi mengenai materi karakter, kami di SD Siwal Banoa telah menerapkan pendidikan karakter ini bagi siswa-siswi kami. Dengan cara kami menerapkannya adalah dengan menerapkan karakter cinta tanah air, dan ini kami aplikasikan dengan melaksanakan kegiatan UPB setiap hari Senin. Siapa yang kata penutup dirinya? Upacara bendera. Jadi yang menjadi pertanyaan kami dalam hal ini Pak, kebetulan di SD yang kami pimpin, Oh itu Restian Febio. ada siswa kami 2 orang yang tidak cinta tanah air atau tidak memberikan hormat kepada bendera. Ini satu dilema kepada kami Pak. Mengapa kami katakan hal ini? 5 bulan terakhir yang lalu ini sudah sampai pengaduan di kementerian, dan sampai detik ini masih belum ada sikap dari dinas terkait bagaimana sikap kami dalam menanggapi hal dimaksud. Jadi mumpung ada Dewan Pendidikan di sini, Bapak Dewan Pendidikan yang juga tulang saya di daerah ya Pak. Jadi kami akan nanti untuk dapat memberikan pencerahan-pencerahan kepada kami bagaimana sikap kami dalam menanggapi permasalahan ini. Apakah kami adakan pembiaran kepada siswa dimaksud atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Tapi jawaban dari Bapak Sekda kedua tadi hanya betul. Tetapi kami kaitkan dari ketiga ini Pak. Mungkin kalau hanya berdoa kepada Bapak Ibu guru yang seperti itu tidak tercapai. Mungkin pada terakhir ini kata Bapak dibina. Mungkin dibina beberapa kali namun tidak ada hasil. Nah mungkin nantinya ada beban kepala sekolah mengatakan tadi inilah memperbaiki mengenai karakter. Ada susahnya Pak. Karakter siswa memang berbeda-beda.
mungkin guru mati-matian untuk memperbaiki di sekolah, tetapi kembali di keluarga. Memang seperti itu. Akhirnya gagal karakter yang dibina di sekolah karena pendidikan ada 3, pendidikan formal, informal, dan non formal, sangat mempengaruhi Pak. Kecuali kalau di kota, kalau di desa-desa ini Pak memang beda jauh sekali. Kalau bapak-bapak ini mungkin berada di kota, kalau kami di desa-desa, apa yang dikatakan di sekolah sama sekali tidak ada hasilnya kalau sampai di keluarga. Dan semuanya ini nantinya mungkin menjadi beban kami. Mungkin harapan Bapak menyampaikan semuanya ini, yaitu tanggung jawab kepala sekolah. Kami katakan, mungkin kami sampaikan berhasil tidak berhasil, apa boleh buat. Sejauh ini yang kami terima, kami laksanakan dengan sedapat mungkin. Terima kasih. Baik, selanjutnya kalau ada Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu. Penanya kedua tadi Pak dari SD mana Pak? SD saya. Baik, kalau tidak ada, kami serahkan langsung kepada Bapak Naksum. Baik, terima kasih. Ada 2 penanya terkait dengan masalah yang dihadapi. Yang pertama tadi masalah ada 2 orang siswa tidak menghargai bendera ya, tidak menghormati bendera setelah sini. Artinya dia apakah dia tidak cinta tanah air? Kalau pertanyaan itu ya. Padahal upacara bendera itu juga adalah salah satu cara untuk menanamkan cinta tanah air, gitu kan? Tentu kan cinta tanah air ini kan bukan hanya satu perilaku yang menunjuk cinta tanah air. Tidak hanya tidak memberi hormat kepada bendera, lalu kita ambil kesimpulan anak ini tidak cinta tanah air, mungkin begitu ya. Ya, ini memang ini juga problem ini, karena ini terkait dengan kalau tidak salah agama atau ya kepercayaan, ya kepercayaan. Mereka tidak menghormati hal-hal seperti begitu. Ya, maka masa satu batang besi dan satu lembar kain kita hormati, kita sujud sama dia. Ya, karena ini masalah kepercayaan. Ya, kalau itu sebenarnya masalah kepercayaan Pak, memang agak berat kepada kita, ya, untuk menghilangkan hal seperti begitu ya. Gitu. Tapi mungkin di satu sisi ada kelemahan di sini, tapi mungkin di sisi lain, di indikator lain dari cinta tanah air itu menguat dia, ya, menguat dia. Misalnya kan apa namanya? Tapi bernyanyi dia tak bisa. Menyanyikan Indonesia Raya mau dia. Sebelum-sebelumnya Pak tidak. Jadi karena dipaksakan, Ya. siswanya nggak bisa. Ya. Yang siswa aja tidak bisa. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya Pak, sabar kita. Kalau saya sabar, jangan terlalu juga kita paksakan. Anak ini kan nanti stres. Ya. Tapi kita tetap membilang sama dia, begitu kan? Stres dia karena dia berada pada 2 sisi nilai. Ya. Nilai keagamaan begini, tapi nilai kebangsaan begini, cinta tanah air. Mana yang dia pilih? Bingung anak ini. Nanti ini anak stres, gitu ya. Tapi kita tetap membilang sama dia, ya, begitu. Jangan kita paksakan dulu, apalagi anak SD ya. Begitu gitu ya. Nah itu mengenai itu. Jadi kesabaran dulu Pak soal itu. Saya tidak bisa memaksa. Kita juga harus menghargai atas keberadaannya seperti begitu karena masalah kepercayaan, gitu ya. Yang kedua masalah itu problem Pak. Itu problem. Ya. Di sekolah kita sudah bagus.
membentuk anak ini. Tapi di tengah jalan ketemu dia orang lain. Ya. Sampai di rumah berbeda situasi lagi. Di rumah berbeda, orang tuanya dan sebagainya berbeda. Itu problem. Jadi konsistensi antara keluarga dan sekolah dan masyarakat itu tidak sinkron. Apa yang didapati anak itu tidak sinkron dia. Itu problem memang yang ada di dalam benak saya. Bahkan di TV ditayangkan perilaku yang tidak baik, ya kan? Bukan orang tangkang, pejabat, anggota DPR berkelahi, nampak di TV. Wah, itu anggota DPR orang-orang luar biasa. Sampai, yes, iya kan? Jadi itu tidak konsisten dia. Nah, seharusnya ketiga ini itu Tripusat pendidikan tadi itu hendaknya konsisten, tetapi nampaknya tidak baik. Jadi makanya saya katakan tadi, terus kita tidak berhenti, terus memberikan arahan, bimbingan kepada anak ini. Suatu saat nanti dia berani memilih mana yang baik, mana yang tidak. Suatu saat nanti Pak, gitu. Dia mengambil sikap. Nah, ini yang paling baik. Ini tidak baik. Saya tidak mau seperti itu. Sepanjang kita terus ingatkan, kita arahkan anak didik kita itu. Ya, jadi ya, kita harapkan ya keluarga itu memang begitu. Saya katakan tadi itu basis pertama. Ya, anak menerima pendidikan bukan di sekolah, tapi keluarga. Tapi banyak yang memahami tidak memahami ini. Banyak yang tidak memahami itu. Nah, jadi itu kondisinya, Pak. Saya juga sebuah problem bagi saya itu. Ya. Apa yang didapat diterima di sekolah berbeda dengan dunia luar. Berbeda. Jadi bisa tergoncang anak. Goncang anak, oh ini bagus nih. Ya. Evaluasi itu. Tapi ya kita tetap membina dia dan seterusnya. Suatu saat nanti dia mengambil sikap bahwa ini saya tinggalkan, ini yang paling bagus. Saya rasa itu jawaban saya dari sini Pak. Ya, yang penting kita tidak jemu-jemu. Bapak Ibu guru jangan jemu-jemu kepada siswanya. Anak yang tidak nakal, anak yang malas, anak yang tidak beres, jangan jemu-jemu, lepas tanggung jawab, udah tengok buku, ya. Yang yang sekibar ini bisa juga dia dibaca, gitu. Tapi kalau saya mengambil sikap seperti itu ya, sepanjang ada waktu, tenaga, nah anak ini kita bina terus. Dan sampai saya katakan tadi, ya berdoa kita untuk dia, ya, supaya diubahkan hatinya, perilakunya oleh Tuhan, sehingga menjadi anak yang baik ke depan. Nah itu guru yang profesional. Iya, pengalaman. Ya. Beredat, tiba kita beri siswa. Tiba kita beri. Hal beri ya ki. Oh mana punya maiki? Oh mulia. Dan selain Pak. Lusulah yang menurutnya anak yang bermalam dalam mana? Oh mulia badan live tapi parunya. Kes masuk bagus. Ibu begitu bapak guru dah selesai masa. Jadi bapak ibu guru juga tidak berani bertindak keras. Jadi ya saya pernah tanya sama siapa direktur KPA itu, Serai. Iya, nasional kepala KPI nasional Serai waktu seminar di Kota Gonsoli. Saya bertanya sama dia, bagaimana peraturan KPI itu sama Bapak? Saya bilang, Alkitab saja mengatakan kalau anakmu, ya kan,
hubunglah dia dengan rotan. Sekarang awal gue jikau, bagaimana? Saya ragu itu Pak. Apa yang dikatakan Pak Serai? Guru harus lebih hebat, itu ya. Harus banyak metode, harus memiliki banyak metode untuk membina anak. Itu jawaban Serai waktu itu. Ya, saya tidak bisa lagi persoalkan. Artinya memang kita itu yang dituntut dari kita dengan KPI kekerasan terhadap anak itu ada peraturannya ya. Kita tinggal metode yang kita gunakan. Ya, kita gunakan metode. Apa gimana metodenya supaya dia baik? Ya, itu adalah tergantung kepada Bapak Ibu sekalian. Itu Pak yang bisa saya jawab dari dua pertanyaan ini. Kalau yang pertama tadi ya kita jangan paksakan dulu Pak, itu karena itu masalah agama dan seterusnya. Tapi terus kita beri masukan kepada dia. Ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih kepada narasumber dan kepada Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada lagi yang dipertanyakan, dan kita akhiri sesi yang ketiga ini. Tentu dari penyampaian narasumber tadi tentang penguatan pendidikan berkarakter di sekolah, tentu kita harapkan kepada Bapak Ibu yang telah mengikutinya pada hari ini bisa kita teruskan kepada Bapak Ibu guru di sekolah kita. Harapan kita sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Pak narasumber tadi, sobagamai doa tua lamane boita tempat kita Hulu kulo, ya kan? Nah seandainya megenonyo pada dari belakang itu dari nama halu, yang lain menghormati bendera, yang lain juga tidak menghormati bendera dan sesuai dikatakan oleh Pak narasumber itu ada kaitannya terhadap kepercayaan, maka kita juga harus berhati-hati. Itu saja Bapak Ibu. Lima waktu saya juga seperti itu sudah mengalami. Dan yang terakhir tadi yang dikatakan misalnya tentang KPA, ada teman anak cerita sedikit ini, ada teman guru memukul siswa, memang tidak lupa, tapi di tengah jalan dia apakan kepalanya ditembak sehingga berdarah dan langsung ke Polres. Akhirnya kawan guru ini diproses. Saksi mengatakan tidak pernah ada pemukulan, tapi kepalanya sampai di Polres sudah berdarah. Jadi Bapak Ibu guru, kita harus banyak metode yang kita sampaikan atau yang kita gunakan dalam proses pembelajaran, karena nanti orang lain yang keberatan bukan orang tua, bukan juga siswa yang bersangkutan, tapi ada saja pihak-pihak lain yang menunjukkan profesi kita ini sebagai guru. Itu saja dari kami Bapak Ibu, dan kita berikan aplaus kepada narasumber kita sekali lagi, dan kami ucapkan terima kasih. Kami kembalikan kepada panitia. Baik, demikian pemaparan untuk sesi ketiga. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga moderator yang telah menyampaikan materi maupun memandu materi pada hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum mengakhiri acara pada hari ini, kita akan dengarkan bersama kata penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Restian Feberus Zulu, SPD. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kata. Sebelum kami lanjutkan, terimalah salam kami dalam bahasa daerah Nias. Ya Allah.